Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya kepada kita sekalian pada malam hari ini, supaya saya tahu kepada siapakah saya bicara malam hari ini. Di antara kita semua yang hadir di sini, siapa yang percaya pasti masuk surga? Hampir semua ya, berarti tidak perlu lagi saya khotbah berarti. Karena sudah tahu semua ya. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti saya hanya untuk mengingatkanlah sekali ini ya, mengingatkan kembali ya. Khotbah saya adalah keselamatan. Karena kita semua sudah pasti masuk surga dan pasti sudah diselamatkan, maka izinkan saya malam hari ini kembali untuk mengingatkan supaya kita lebih kuat, supaya kita jangan goyah. Karena pada hari terakhir ini akan banyak orang murtad. Itu firman Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak orang murtad. Kenapa itu terjadi? Tentu firman Tuhan katakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti akan digenapi. Dan kita semua yang sudah hadir malam hari ini dan sudah percaya dan yakin masuk surga, katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, satu hal yang paling penting dan yang paling utama, apakah itu? Yaitu keselamatan. Percuma kita memiliki banyak harta, percuma kita menjadi orang yang hebat, tetapi kalau kita tidak memiliki keselamatan, sia-sialah itu semuanya. Contohnya di pabrik ya, di pabrik itu ada tulisan besar di situ, utamakanlah keselamatan. Saya yakin dan percaya di bapak-bapak tentara di tempat ini juga, ketika kita bertugas yang paling utama itu apa? Keselamatan. Betul? Mengapa manusia perlu diselamatkan? Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pengertian daripada dosa, kalau menurut Alkitab, itu dikatakan hamartia. Apakah itu hamartia? Hamartia itu adalah meleset ataupun melenceng dari sasaran. Mungkin bapak-bapak tentara ini lebih paham. Nah, ketika kita menembak, contohnya menembak sasaran, kalau tidak tepat sasaran, itulah namanya hamartia. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, itulah namanya hamartia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dosa inilah manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Makin hari makin banyak kejahatan. Manusia mustahil untuk masuk surga. Sekalipun saudara-saudara kita ya di luar sana, mereka menganggap bahwa keselamatan itu mereka bisa capai. Ya, tetapi di dalam iman Kristen, keselamatan itu datang dari Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hasil usaha kita, tidak. Tetapi keselamatan atau surga itu kita dapatkan karena anugerah Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Maka ketika kita jatuh ke dalam dosa, hidup kita ini sudah berdosa, maka kita harus kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Allah dari surga menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Contohnya seperti ini ya, cincin ini contohnya, cincin ya. Nah, ini misalnya, cincin ini tak terbuat dari emas misalnya ya. Kalau ini rusak misalnya, apakah saya bawa ini ke bengkel atau ke tukang emas? Tentu ke tukang emas, karena hanya mereka yang tahu untuk memperbaiki ini. Demikianlah hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita mustahil masuk surga tanpa Tuhan yang membawa kita, tanpa Tuhan yang memperbaiki kita, menciptakan kita, mengembalikan kita kepada gambar dan rupa Allah.
Sebab upah dosa adalah maut, dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan di dalam kekristenan bukan hasil usaha manusia atau pekerjaan manusia, tetapi karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan jadi keselamatan kita itu adalah kasih karunia Allah. Jadi ketika kita mau berbuat baik, itu adalah karena kita sudah menerima kebaikan Allah, karena kita sudah diselamatkan. Itulah sehingga kita berbuat baik. Bukan supaya kita masuk surga, tidak. Karena orang yang percaya kepada Yesus dikatakan dipastikan dia pasti masuk surga. Amin. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal saya ambil di sini. Yang pertama adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Alkitab itu adalah ginosko. Ginosko itu adalah menerima seutuhnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan kata lain, kita mengenal sesungguhnya siapakah Yesus itu. Bukan hanya sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya, iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan. Betul? Percaya itu seperti ini. Ini adalah air. Betul? Air. Kalau batu ini batu saya letakkan ke sini, apakah air ada di dalam batu? Tidak. Tapi batunya ada di dalam airnya? Ada. Ginosko itu percaya yang sesungguhnya itu seperti ini. Ini misalkanlah ini busa ya, ini tisu. Misalkan ini busa. Kalau ini saya masukkan ke sini seperti ini. Pertanyaannya, apakah air ada di dalam busa? Ada ya? Ada ya? Percaya itu adalah menerima dan mengenal Yesus itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, sehingga kelakuan kita, perbuatan kita bukan lagi seperti dunia. Maka di dalam Roma dikatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia. Karena apa? Karena Yesus yang telah menebus hidup kita, Yesus yang telah mengubahkan hidup kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi adalah ginosko, yang kedua adalah metanoia. Apakah itu metanoia? Bertobat. Kita bertobat setiap hari. Kita manusia yang natur dosa. Tanpa sengaja kadang-kadang kita berbuat dosa, betul? Kadang karena orang lain kita bisa berdosa, emosi karena perbuatan orang lain, akhirnya kita juga berdosa. Tetapi kita orang yang percaya kepada Yesus itu harus bertobat setiap hari. Dari perkataan kita, dari sikap kita. Bahasa sini katakan metanoia. Seperti ini. Sekarang saya menghadap seperti ini ke depan sini. Jadi metanoia itu atau bertobat itu adalah kita berbalik arah. Dengan kata lain, bertobat itu adalah meninggalkan, mengakui dosa dan meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang lama. Tujuan kita bukan lagi diri kita ini lagi, tetapi Tuhan. Lalu yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus ini juga perlu kita pahami secara utuh. Apakah hanya karena kita ke gereja itu namanya mengikut Yesus? Ya benar. Tetapi ketika kita masuk ke dalam gereja itu apa motivasi kita? Ini yang perlu diperbaharui. Kata mengikut Yesus itu seperti kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak di sini hampir setiap hari olahraga ya. Karate contohnya, karate. Jadi ketika pelatihnya atau gurunya itu mengajarkan pukul kanan contohnya, kita maka sebagai murid itu harus sama persis seperti itu melakukannya.
bukan kemauan kita, tidak. Mengikut Yesus itu dalam bahasa aslinya apoloteo. Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Gampang gak? Gak gampang, sulit. Karena menyangkal diri itu artinya kita melawan keinginan kita. Karena setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salib, bukan salib orang lain yang kita pikul, tapi salib kita. Seperti latihan tadi, latihan karate, kita harus latihan setiap hari. Kadang-kadang mungkin bapak tentara ini juga sering dilatih setiap hari, bahkan memikul beban yang berat. Untuk apa itu? Untuk membentuk. Demikianlah dalam kita mengikut Tuhan ini, kita dibentuk, diproses. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang ingin saya bagikan hari ini. Yang pertama adalah ginosko. Itu langkah-langkah untuk menerima keselamatan. Itu ginosko, yaitu percaya seutuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah metanoia, bertobat dari perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Yang ketiga adalah mengikut Yesus.